Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Saifur Rahman, mahasiswa semester genap tahun ajaran 2004-2025, program studi Magister Teknik Sipil Universitas Sangga-Buana. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah dan Perkotaan, di mana tugas saya adalah mempresentasikan ilmu yang telah saya pahami selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah dan Perkotaan di semester 2 ini. Di antaranya adalah terkait definisi dan ruang lingkup. Adapun ekonomi wilayah yaitu ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi berdasarkan wilayah geografis. Untuk kewilayahan lebih ke dalam pendekatan perencanaan dan pengelolaan wilayah. Sementara peranannya yaitu menyusun strategi pembangunan wilayah berbasis potensi lokal. Untuk teori ada beberapa teori, yaitu teori lokasi, teori konsentrasi, dan teori dispersi. Selain daripada itu, pada mata kuliah ini juga saya menyimak, mempelajari terkait beberapa kebijakan dan isu-isu aktual. Itu kebijakan diantaranya ada RPJMN, ada Rencana Tata Ruang Wilayah, ada kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Sementara isu-isu ada banyak, diantaranya adalah ketimpangan wilayah Barat dan Timur. Sederhananya yaitu ketimpangan antara daerah yang terpelosok dengan daerah yang di kota. Baik itu dalam hal transportasi, baik itu dalam hal fasilitas umum yang mencakup kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan dan sarana belanja untuk kehidupan sehari-hari. Ada juga pertumbuhan tanpa pembangunan, growth without development. Suatu daerah yang tumbuh tapi pembangunannya yang minim. Ada juga yang saya simak yaitu terkait penanganan. Itu berbagai macam, diantaranya terkait soal pengadaan dananya, dana transfer fiskal, pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas. Ada juga beberapa teori pemilihan lokasi. Ada teori klasik, biaya transportasi minimum, itu Weber. Teori aglomerasi, konsentrasi usaha karena efisiensi lokasi. Teori klaster, yaitu Foster, sinergi bisnis dalam satu wilayah. Teori urbanisasi, pertumbuhan kota mendorong aktivitas ekonomi. Faktor penentu lokasi, itu ada 5 hal yang saya simak. Di antaranya adalah ketersediaan infrastruktur, akses pasar, biaya produksi dan logistik, kebijakan pemerintah, lingkungan sosial, serta budaya. Studi kasus growth without development, yaitu pertumbuhan suatu daerah tapi tidak dibarengi atau tidak diimbangi dengan pembangunan. Contoh kasus di Kalimantan Timur, pertumbuhan PDB tinggi tapi kemiskinan juga tinggi. Faktor-faktor yang diduga, ya di situ kan ada ketergantungan pada sektor ekstraktif, yaitu
Di antaranya adalah batu bara dan migas. Solusinya adalah diversifikasi ekonomi, peningkatan SDM, serta hilirisasi industri. Wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Teori growth pole. Pusat pertumbuhan menstimulasi wilayah sekitar. Strategi pengembangan kota-kota sedang sebagai pengungkit regional. Ada beberapa konsep pendukung, diantaranya autokorelasi spasial, hubungan lokasi satu dengan lainnya, keunggulan komparatif, yaitu potensi lokal yang dapat dikembangkan, location question atau LQ, konsentrasi sektor, shift share, analisis perubahan sektor ekonomi. Basis ekonomi dan model, Thibault. Basis ekonomi, kegiatan ekonomi utama penyokong wilayah, non-basis, yaitu pelengkap atau wilayah penunjang. Model Thibault, itu pendukung, memilih lokasi berdasarkan referensi layanan publik, pengganda dampak ekonomi dari aktivitas basis. Hal kesimpulan yang coba bisa saya buat adalah pemahaman teori dan kebijakan sangat penting dalam perencanaan wilayah. Pendekatan spasial dan ekonomi harus terintegrasi. Studi kasus memberikan pemahaman konstekstual yang lebih dalam. Itu yang saya pahami. Terima kasih, dan ada kaitannya juga dengan video yang ingin saya. Di sini ada narasumber yang bernama Bapak dosen ya, Dodi Aditya Iskandar, peneliti sekaligus dosen dari UGM. Beliau menyampaikan bagaimana mewujudkan kawasan perkotaan di Indonesia yang memiliki daya saing, tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat global, gitu ya. Tantangannya, kapasitas fiskal masih terbatas, 35% digunakan untuk belanja pegawai per 2019, ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi, walaupun skema pembiayaan pembangunan sudah divariasi. Tapi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih belum bisa mengimbangi keragaman skema biaya yang mensyaratkan banyak hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya ada peluang bagaimana mewujudkan kawasan perkotaan di Indonesia yang memiliki daya saing. Peluangnya, skema pembiayaan pembangunan sudah bervariasi, semisal adanya KPBU dan juga penugasan BUMN. Adanya mekanisme pembiayaan yang beragam untuk berbagai jenis infrastruktur, misalnya APBD, dana pengembangan infrastruktur daerah, RIDF, serta KPBU, Land Value Capture, dan Land Value Enhancement. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andini, PhD, yang telah membimbing perkuliahan saya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah Ekonomi Pengembangan Wilayah dan Perkotaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.